Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Monggo kita miwiti pengaosan lanjutan malam tarawih ketiga kitab Nashraihul Ibad. Mugi manfaat barokai kita sedaya dan tentu menambah pahala kita selama bulan Ramadan. Semoga khususnya amal ibadah puasa kita ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala biwasilati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la ilaha ta'ala Usan Syamdul Qadir Jalani wa ulai ta'ala di tanah Jawa, tanah Jepara, Korea Pekian wa man ajazana awalan wa akhiran wa ahli kuburi man hadar fi hadzal majlisi qaddasallahu sirrahum man waradharahum wa ja'ala darajatihim syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Amma ba'du. Sabadane selawat salam hamdalah selawat salam bayakulu banjur matur sapa al-murtaji wong kang ngarepake gufrul musawi ing pangapurane dosa rupane Mbah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Hadza utawi kitab iku syarhun niku penjelasan waduk kang ngarang ingsun ing hadza alal kitabi ing atase nyarai kitab al-mustamili kang memuat al-mawaidhi ing atase pira-pira pitutur lil alamati kedune wong kang banget ngalime rupane al-hafid yaiku al-hafid kang preksa ya, kang ahli Al-Qur'an, kang ahli hadis, ini kalau hafid itu ahli hadis. Rupane Syekh Syihabuddin yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad ibnu Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir kang terkenal Ibnu Hajar lawan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sumal miskin nuli bangsa Mesir tago madam muga-muga ngersa ing Syekh sapa Allah taala bi rahmatihi lawan rahmati Allah. Amin. Mugi mujabahi sapa Allah. Mugi mujabahi dhateng donga kita sedaya. Wasama itu lan ngarani ingsun ing iku syarah ing kitab Nashraihul Ibad ing aran kitab Nashraihul Ibad. Jadi Nashraihul Ibad ini adalah mencoba menyarai dari kitab ya pitutur kitab nasihat sing dikarang oleh Al-Alam Al-Hafid Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali ibnu Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i yang terkenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kemudian syarah ini diberi nama kitab Nashraihul Ibad atau Nashraihul Ibad. Hadza tawi aran kitab iku Nashraihul Ibad, jadi aran kitab Nashraihul Ibad. Fi bayani al-fadin ing dalem jelaske pira-pira lafaz munabbihatin kang ngelingake. Mumbihat boleh munabbihat, jadi nabbaha yunabbihu ambaha yumbihu, af'ala yuf'ilu nabbaha yunabbihu. Ngelingake alal isti'dadi ing atase persiapan cancut tali wondo liyaumil ma'adi maring dina akhir. Dadi kanggo persiapan cancut tali wondo anane dina akhir. Wa as'alulan nyuwun ingsun Allah ing Gusti Allah taala al-karimadat kang maha mulya maha luhur maha mulya ayang fa yen to paring manfaat
sapa Allah bi kelawan ikilah hadza kelawan kitab al muslimina ing wong-wong Islam. Wa iya ja'ala yen to mukun dadekake kono sapa Allahu ing syarah ing kitab zahiratan ing modal sesimpenan aset ya, aset ila yaumidin temeka maring besok dina kiamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani, zat kang maha welas ase ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahim tur zat kang maha welas ase hanya di akhirat, besok akhirat bloko. Wa tusanulan den sunake indab bidai kulli umurin, nalikane ngawiti sekabehane pira-pira perkara ghairi muhkiratin kang ora elek. Dadi perkara apa wae sing ora elek, apik maksudnya apa wae yang ora nyenting sun merampok misalnya itu kan ora usah muni bismillah gitu. Karena elek. Sing ghairi muhkiratin itu ora usah, tapi lek sing apa namanya apik-apik ya disunahke maca bismillah. Jadi kullu amrin di balin la yubtada'u bi bismillahi fa huwa abtaru, ya hadisnya. Kullu amrin di balin la yubtada'u bi bismillahi fa huwa abtaru. Jadi semua perkara yang mempunyai kebaikan yang tidak diawali dengan bacaan basmalah itu abtar, itu bisa hilang berkahnya. Maka termasuk orang kitab ini ya berharap barokah ya, meskipun sudah alim, alama, sudah orang kitab gitu, tapi selalu ingin barokah, maka diawali dengan basmalah. Fa in taraka mongko lamun ninggal ono sapa wong ha ing bismillah fi awwaliya ing dalam kawitane umur, ata mongko nekani sapa wong biya kelawan basmalah fi asna'iya ing dalam tengah umur, bikolihi kelawan pengucape man bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah ini saking begitu pentingnya membaca basmalah dalam setiap aktivitas yang mempunyai kebaikan. Nah, itu saking pentingnya gitu ya baca basmalah, karena basmalah menjadi salah satu penyebab berkahnya sesuatu itu. Maka jika ada orang yang supe lupa tidak membaca basmalah, maka lupa ora maca bismillah. Jadi lupa ora maca bismillah, ya udah di tengah-tengah pun masih dianjurkan membaca basmalah. Bedanya kalau di awal kita mengawali itu, di awal memulai misalnya pagi-pagi mau bekerja ya bismillahirrahmanirrahim kerja itu kan, cukup sudah apa siang atau loh aku besok kok lali orang baca bismillah cah mangkat kerja, atau tadi pagi saya mulai mengerjakan ini kok lupa nggak baca basmalah. Nah misalnya lupa piye ya tetap dikon baca bismillah di tengah-tengahnya. Nah, jadi carane bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, atau karena ini bismillahi awwalahu wa akhirahu, itu bismillahi fi awwalihi wa akhirihi atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi ini bismillah orang yang lupa. Nah, ini ada bismillah, bismillah yang sempurna. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu bismillah yang dibaca di awal pekerjaan, awal mengerjakan sesuatu yang baik gitu ya. Kalau lupa di awal mengerjakan sesuatu yang baik itu, lupa nggak membaca basmalah, tetap dianjurkan. Oh lupa ya, ini lupa bismillah. Kalau nih wong sing lupa ya iki mau bismillah, lupa di awal, berarti di tengah-tengah pekerjaan tetap baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah itu nah basmalah itu ada basmalah permulaan, ada basmalah pertengahan karena lupa gitu. Alhamdulillahi fi kulli hinin ay zamanin qalla au kasur. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi keduwane Allah fi kulli hinin ing dalam sekabehane mangsa ay zamanin tegese sekabehane zaman qalla sithik kono apa zaman au kasura utawa akeh. Jadi
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jadi pangalembono sing apik ana ing donya iku kabeh kepunyaan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangalembono yang merupakan Allah memuja pada zatnya sendiri, Allah memuja kepada makhluknya, makhluk Allah memuja pada Allah, ataupun pujaan makhluk sesama makhluk itu sejatinya ya milik Allah Subhanahu wa taala. Kamu sonep juga membaca alhamdulillahi fi kulli hinin. Jadi bersyukur itu tidak pernah berhenti. Bersyukur dalam setiap masa, setiap zaman. Baik masa yang sebentar atau masa yang lama, itu kita harus selalu bersyukur. Wa auqatin lan pirang-pirang mongso, wa ya utawi auqat iku azminatun, iku pirang-pirang mongso mahdudatun kang den pelanggeri dibatesi. Wa ya iku min atfin khos, jadi auqat iku atap khos. Jadi atap khos ala am di atasnya apa namanya atap am. Jadi di atap ya. Kemudian wassalatu utawi tambah rahmat selamatan, tambah donga takzim selamatan, ail adbu tegese kawelasan, tambah kawelasan minallahi sangi Allah taala, wa min ghairihi lan sanga liyane Allah sekali makhluk kabeh, ala rasuli muga iku ngatasi junjungan kita ila kafatil khalqi sampai sekabehane makhluk, asrafil khalqi kang dadi mulia-muliane makhluk, wal baroyati lan mulia-muliane sekabieh makhluk ning daratan, makhluk yo daratan yo semua makhluk. Wa hadhihi utawi ikilah perkara sing kumrentek ana ing ati ail mustahdhirah iku muntahibatun, iku perkara sing ngelingake alal istidadi ngatasi apa cawis-cawis cancut tali wondo persiapan liyaumil ma'adi maring menghadapi hari akhir. Ai alat ta'awudi tegese ngatasi persiapan ta'ahub cawis-cawis ke ajli waktu rujui maring arahe waktune kembali bali ring di bali ilallahi maring Allah taala. Jadi ini kitab sing menganjurkan tentang bagaimana kita hidup ini harus selalu persiapan untuk dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang tahu kan kita kapan dipanggil oleh Allah, apakah kita masih lama atau sebentar, ini kita enggak ada yang tahu. Makanya inilah kitab yang ditulis Imam Nawawi gitu, yang membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita, ya, padahal kita ini semuanya memang mau nggak mau harus persiapan. Muntaibat alal isti'dad liyaumil ma'ad, jadi mengingatkan tentang perlunya persiapan hidup menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala utawa hari akhir. Fa inna minna mongko saat meniku setengah saking munabbihat perkara sing ngilingake nasihat apa mayakunu ana perkara yakunu kang ana apa mak iku masna iku loro sepasang masna zaujaini manane masna iku sepasang wa min dalan iku setengah saking kitab sing isine persiapan kanggo kematian, persiapan sowan maring Allah, ma ono mau tawi peringatan nasihat ya kuno kang ono apa mak iku sulasian iku bangsa telu. Jadi ono nasihat loro ono nasihat telu ila tamamil asyarati tumeka maring sampurnane 10. Jadi keunikan kitab Nasohihul Ibad itu membahas nasihat, mulai dari pembahasan bab yang menjelaskan nasihat yang berupa dua-dua. Jadi ada dua pembahasan yang khusus hadis ayat tentang dua nasihat. Ada yang nanti membahas tentang
tiga nasihat. Ada yang bahas nanti 4 nasihat, baik dari sabda Nabi, sahabat, 4. Sampai ada yang nanti 5, 6, 7, 8. Sampai ada yang bongso 10. Bongso 10 ini ya nasihat-nasihat yang isinya adalah 10 nasihat. Kalau 2 nasihat, 3 nasihat, 4 nasihat. Baik dari dawuh Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in sampai pada ulama tabi'in. Kemudian wa jumlatul maqolati, jumlah keseluruhan ya maqolah ana ing kitab Nashihul Ibad iku mi'atani ana 200 wa arba'ata asyara lan 14. Jadi ana 214. Jadi ada 214 maqolah. Allah baru utawi sing bangsa hadis dawuh Kanjeng Nabi ana sing bangsa hadis al-akhbaru iku khamsatun iku 5 wa arbauna ana 45 akhbar wal bawakilan utawi liyane selain dari 214 dan 45 iku asarun iku dawuh para sahabat. Jadi nanti banyak hadis dalam kitab Nashihul Ibad ini yang sangat penting ya, karena hadis itu kan setelah Al-Quran posisinya ya, setelah Al-Quran lalu sunnah Nabi hadis itu. Bagaimana hadis-hadis yang berhubungan dengan nasihat, petunjuk, supados kita niki betul-betul sadar kalau urip niki yo sepelok sementara. Jadi ora kok sembrono. Jadi kita harus berpikir bahwa orientasi hidup ini bukan kemana-mana. Jadi orientasi hidup ini bukan kok kanan, kiri, atas, bawah, lompat, jungkir balik, bukan. Tapi orientasi hidup yang sejati adalah liyaumil ma'ad, yakni ila liqa'illahi, yaitu pada hari akhir persiapan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi 214 hadis, 45 berupa makalah sahabat, dan selebihnya itu adalah dawuh sahabat tabi'in dan seterusnya. Wa ana al-ana utawi ingsun musannif al-ana ing dalem saiki uridu iku pengin at-tabaruka ing tabarukan ngala barokah bi itiyani hadisaini kelawan menghadirkan 2 hadis syarifah ini kang mulya karone jalila ini tur kang agung karone. Fal hadisul awalu mengutawi hadis kang pertama sing agung mulya iku ajaza iku wis maring ijazah ni ingsun bi kelawan hadis agung sapa al-alamah wong kang banget alime Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami Sumal Madani Al-Hambali, yaiku Syekh Khatib sing bangsa negara Syam, Al-Madani Al-Hambali kang bangsa mazhab Hambali. Sapa niku hadis agung wa huwa iku Utsman bin Abbas bin Utsman an masayyi sangka para guru-gurune Syekh Utsman bin Abbas bin Utsman mutasilan sampai hale nyambungake sanad ila Abi Dzar maring sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an Rasulillahi sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima ing dalem riwayat yarwi kang riwayatake ing ma kono sapa Kanjeng Nabi an Rabbi sangka pangerane Kanjeng Nabi azza wa jalla, berarti niki hadis qudsi. Hadis qudsi kolang dika sapa Allah taala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksawuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adz-dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum
wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zadahu dalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qom fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahid mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Monggo sapa wong nemu ghairu dzalika ing apa iku perhitungan sing ora bagus, ora pas. Fala yalumanna monggo aja maido temenanan kono sapa man illa nafsahu kejaba ing awak dhewe man. Jadi hadis pertama ini ki kitab Nasaihul Ibad diriwayatake sangking ulama besar, yaitu Syekh Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman, dari gurunya langsung sehingga nyambung kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, dan Abi Dzar Al-Ghifari ini langsung saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi dawuh ini langsung dari Allah. Jadi ya ibadi ini haram tu zulma. Jadi hidup ini sebenarnya kita dilarang untuk berbuat dolim. Jadi dolim kepada diri sendiri aja nggak boleh. Bahkan Allah sendiri yang maha kuasa, maha bebas, maha segalanya aja nggak pernah dolim. Jadi artinya Allah tidak akan menyakiti makhluk, tidak akan berbuat di luar regulasi. Allah tidak mungkin mengkhianati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, itu jelas. Apalagi kita manusia. Maka Allah sendiri saja dawuh bahwa aku tidak akan berbuat zalim. Maka kok ada manusia yang berani berbuat zalim? Do usai fi ghairi mahalli wa zalim. Man huwa zalim? Yahuman do usai fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu enggak pada tempatnya, itu bisa disebut zalim. Nah, hidup ini kan sudah ada ketentuan Allah. Jadi misalnya Allah menjadikan waktu sehari semalam ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kita harus mengikuti itu. Kalau kita kemudian membolak-balikan atau tidak menaati, itu sebenarnya zalim kita. Nah, jangan sampai kita zalim. Karena apa? Jadi misalnya sholat subuh nggak sholat, contoh ini ya, contoh. Tahu sholat asar tapi semuanya sendiri di waktu isya tanpa ada alasan yang jelas, itu zalim. Nah, Allah sendiri sudah ngendikan bermatur dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman. Jadi manusia itu dilarang berbuat zalim, mengganggu sesama, merugikan orang lain, itu muharraman, diharamkan. Maknanya haram di sini ya dalam konteks hadis qudsi itu ya tentu berbeda dengan haram dalam pengertian fikih ya. Halal haram itu beda, tetapi ini pengertian secara tauhid bahwa Allah itu betul-betul melarang kepada hambanya untuk berbuat zalim, baik kepada diri sendiri apalagi kepada sesama. Nah, itu. Kenapa kita dilarang Allah berbuat zalim, berbuat ngawur lah, hidupnya ngawur, namanya zalim itu kan ngawur. Kenapa kita dilarang urip kok ngawur, harus mengikuti regulasi yang ada, harus selalu belajar supaya tahu regulasi. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya kan? Kita disuruh belajar. Mulai dari turun dari bandulan sampai kita sebelum masuk liang lahat. Itu ada kewajiban belajar. Supaya apa? Kita tahu regulasi. Bagaimana regulasi belok kanan, regulasi belok kiri, regulasi lurus, regulasi atret ke belakang. Ini semua ada regulasinya. Nah, sudah ada regulasi dari Allah. Kemudian kita itu melanggar regulasi, ada kalanya kita itu tidak tahu, ada kalanya itu kita tahu. Nah,
itu juga sama-sama zalim itu. Nah, kalau kita tidak tahu, ini menjadi problem. Maka orang yang tidak tahu ini memang beda pengertiannya. Orang tidak tahu dalam fikih dan orang tidak tahu dalam tauhid. Itu ada kajian yang spesifik membahas tentang itu. Nah, tapi the point mriki yang dipun jelaskan Allah lewat hadis qudsi itu adalah kita manusia itu betul-betul dilarang untuk berbuat zalim kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Karena Allah sendiri yang maha kuasa segalanya saja berjanji tidak akan berbuat zalim. Sampai Allah menegaskan kenapa kita dilarang berbuat zalim, ingat, karena kita ini sesungguhnya ini orang yang sesat. Semua makhluk di bumi ini semuanya tersesat. Gak ada yang benar kecuali Allah yang memberi petunjuk. Maka dari itu kita harus senantiasa meminta petunjuk kepada Allah. Jadi kalau ada orang kok minta petunjuk kepada selain Allah, minta petunjuk kepada makhluk, minta petunjuk kepada, lah kalau sekedar wasilah sosial boleh, tapi di dalam hati kita harus meyakini bahwa Allahumma hdina biman hadait, minta petunjuk hanya kepada Allah. Karena kita ini semuanya sungguhnya sesat. Yang bisa meluruskan ke jalan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha untuk selalu lurus dan meminta jalan yang lurus kepada Allah. Kemudian Allah juga berfirman, kita ini sesungguhnya itu orang yang kelaparan. Kita itu nggak bisa makan. Kalau kita bisa makan, menikmati kehidupan, itu ya karena anugerah Allah. Maka jangan macam-macam. Sok-sok mengatur makan, sok-sok mengatur kehidupan makannya orang lain. Emang kita siapa? Kita sesungguhnya sama-sama makhluk yang kelaparan. Kullukum ja'in, kullukum ja'iun, semuanya kelaparan. Hanya Allah yang bisa mencukupi, yang bisa mengenyangkan kita. Maka itu fastat'imuni at'imukum. Kita harus meminta makan, rezeki, kenikmatan hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Kemudian Allah juga berfirman, kita ini sesungguhnya semua yang ada di bumi ini tuh orang yang nggak punya pakaian, nggak punya fasilitas, nggak punya sarpras, telanjang semua. Kalau kita kemudian bisa memakai pakaian yang bagus, ada hiasan rumah macam-macam, itu ya karena pemberian Allah. Maka kita harus banyak bersyukur dan memintanya hanya kepada Allah. Ya ibadi innakum tuhti'una billah. Kita ini siang malam itu sesungguhnya ya lagi-lagi kita itu selalu tempatnya salah dan dosa. Manusia siang malam tempatnya salah dan dosa. Karena itu yang bisa memberi ampun, yang bisa menghapuskan dosa itu ya hanya Allah. Karena sebagai menungso iku mesti siang malam akeh dosane, ya aja kendho anggenipun nyuwun ngapura karo Gusti Allah. Jadi makanya kalau sholat mesti kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan Nabi mengatakan beliau itu sehari semalam biasa baca istighfar tidak kurang dari 100 kali. Bahkan kalau pagi itu Rasulullah sambil di halaman itu dalam sebuah riwayat itu tidak pernah kurang dari membaca istighfar itu 100 kali setiap pagi. Itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita meminta ampunan kepada Allah. Jadi jangan sampai menjadi manusia yang merasa benar, merasa tidak salah. Karena kita itu merasa salah, maka ya jangan merasa benar. Tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima saran, kemudian tidak mau bertanya juga, merasa sendiri. Jadi orang kalau merasa sendiri mampu, merasa otoriter, merasa punya otoritas penuh, itu orang-orang yang benar-benar sangat sombong dan dia akan berusaha meniru akhlak sifat Allah, dan itu nggak boleh. Di Al-Quran sudah dijelaskan kok. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lang fadhu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyabirhum fil amr. Jadi menghadapi sesuatu itu ya kita harus punya konco, punya tim, jadi ada komunitas. Jadi kalau kita itu otoriter, ya mereka akan kecewa, sekeliling kita akan kecewa. Kita merasa kalau kita fadzun wulidul qalbi, kalau kita itu wangkot hatinya, lang faddu min haulik, ya mereka akan kecewa.
Jadi orang yang wangkot itu rata-rata mengecewakan, meskipun dia itu punya kemampuan. Makanya Allah lah yang menyuruh kita harus selalu minta ampun kepada Allah dan selalu merasa diri kita itu penuh dengan kekurangan dan kesalahan, sehingga supaya kekurangan kesalahan kita itu diampuni Allah, ya kita minta ampun kepada Allah, dan secara sosial ya harus belajar itu menerima masukan. Ya ibadi innakum lan tablughu durri, kemudian kita ini sesungguhnya orang yang dalam posisi bahaya, maka yang bisa menghilangkan bahaya itu ya hanya Allah. Nah, gitu. Nah, sekarang Allah juga berfirman, seandainya manusia dari awal pertama kali diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul menjadi satu, ya kan, mereka semuanya durhaka, berbuat yang tidak sesuai dengan regulasi Allah, apakah itu mengurangi kekuasaan Allah? Oh tidak. Ya biar seandainya wong sak bumi sak planet iku duraka kabeh, dua belas kabeh, ya Allah tidak akan berkurang kekuasaannya, persis gak akan berkurang. Sama halnya ketika seandainya manusia sejagat raya ini, mulai dari Nabi Adam sampai akhir ini, minta semua dan semuanya dikabulkan, makhluk semuanya minta apa, nanti semua permintaan dikabulkan oleh Allah, maka semua permintaan semua dikabulkan Allah, semua itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah lah itu. Maka ini, dan belas sama sekali tidak berkurang, seperti ini ya, kama yang kusul mihyatu, nah, seperti halnya idza udkhilal bahra, jadi jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Jadi jarum celupnya ini kan seberapa sih air yang nempel di jarum itu, kan sangat sedikit sekali. Nah, enggak ngaruh lah, enggak mengurangi air laut yang begitu luasnya. Itulah kuasanya Allah. Oleh karena itu terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, terlalu banyak. Jadi kita ini berapa sih yang kita lakukan untuk Allah, meskipun kita ini sudah berusaha menjadi hamba yang terbaik, menjadi wali berarti itu juga enggak seberapa. Karena apa? Terlalu banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ini terlalu banyak nikmat Allah, sehingga kalau kita misalnya bersyukur, istighfar, memuji tiap hari, tiap saat, itu juga belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Apalagi kalau kita tidak pandai bersyukur. Nah, oleh karena itu faman wajada khairon falyahmadillah, maka karena kita ini hidup penuh dengan kenikmatan, punya pakaian, bisa jalan-jalan, mata memandang, bisa makan, punya rumah, apa saja, ya maka wajib falyahmadillah, wajib kita bersyukur kepada Allah. Sekarang waman wajada ghaira dzalika, kalau kemudian ada orang yang menemukan sesuatu di luar rencananya, di luar harapane, yo ora usah buru-buru nyalano wae iki gara-gara apa iki kok ngene iki, ora usah buru-buru menyala-nyala. Karena apa? Ketika kita sedang menerima atau sedang tertimpa, misalnya ada musibah atau apa, itu sesungguhnya ya bukan kok karena jahatnya Allah kepada kita, tapi itu ya karena akibat dari apa yang kita lakukan. Ini secara ilmu tauhid ya, jadi ilmu tauhid. Jadi meskipun mungkin secara ilmu sosial kita mengatakan, oh ini gara-gara wong kae itu, gara-gara kae jadi begini, ya monggo boleh saja. Tetapi sesungguhnya secara ilmu teologis, ilmu tauhid begitu, kalau kita sedang menimpa kebaikan, maka sesungguhnya itu anugerah Allah yang wajib kita syukuri. Tapi kalau kita sedang menimpa sesuatu yang kurang baik, kurang pas, kurang cocok sesuai dengan rencana kita, maka tidak usah buru-buru menyalahkan Allah. Tidak usah buru-buru menyalahkan Allah, tapi kita harus selalu melakukan evaluasi. Ya saya ingat ini ketika ngaji sama Gus Dur. Gus Dur itu ketika setelah nggak jadi presiden itu ngaji kitab hikam. Saya ikut selama saya waktu masih mondok di Ganjur itu di Jakarta, itu di pondok pesantren teman-temannya Pak Kiai Said Agil Sirot. Gus Dur itu juga bilang gitu. Jadi Gus Dur itu menyatakan seolah-olah tidak pernah benci kepada siapapun, itu kan. Karena apa?
sangat tinggi tauhid beliau itu, nggak pernah benci, bahkan kepada orang yang melengsarkan pun juga tidak akan benci, tidak akan marah. Tapi bahasa beliau itu ya hanya cukup diingat lah. Kalau dendam enggak, benci enggak, itu aja, ya biasa aja itu. Tapi semua peristiwa yang menimpa dirinya yang menjadikan dia itu merasa dianggap kurang baik oleh dunia, oleh sosial masyarakat, itu akan selalu diingat untuk menjadi bahan evaluasi masa depan supaya lebih berhati-hati. Sama juga kita juga begitu. Nah, jadi maka fala yalumanna illa nafsah. Maka kita tidak usah mengumpat-umpat kepada siapapun ya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cukup peristiwa yang terjadi yang sekiranya itu belum sesuai dengan harapan kita, ya itu kita kembalikan kepada Allah. Maka orang yang paling baik dalam ilmu tauhid itu sebenarnya kan tidak usah punya banyak harapan, mengalir saja. Kalau punya tujuan, ya oke, tujuan ke sana. Kok tiba-tiba nggak sesuai belok, ya sudah biasa. Oh, ini kehendak Allah, begitu aja. Jadi seolah-olah dengan cara strategi Allah yang bisa berubah-ubah setiap saat, haluan Allah yang bisa berubah setiap saat, kita terima dengan legowo. Nah, itu insya Allah menjadikan kita sebagai orang yang selalu penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian hadis yang pertama dari Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman, lang nyambung sanadnya kepada Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi manusia yang selalu patuh dengan regulasi, memahami aturan-aturan Allah, memahami mana-mana yang menjadi larangan Allah, sehingga kita selalu tertib dan selalu menjadi hamba yang bersyukur, itu kan, siang malam, dan kita selalu menjadi hamba yang tidak pernah menyalahkan kepada siapapun gitu ya. Jadi kalau misalnya salah, ya oke lah, itu secara sosial saja, tapi sesungguhnya itu ya kehendak Allah gitu. Demikian kajian malam ini, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, semoga segala kekurangan kekhilafan diampuni oleh Allah dan semoga kebaikan menjadikan pahala kita bersama. Akhiru kalam wallahu yusallikuna ila sawa'is sabil walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.